kita dia ada haji. Haji itu kan bersamaan dengan umroh. Jadi ada umroh mandiri, ada yang haji dengan umroh. Nah, kemungkinan besar nanti haji Bapak Ibu itu haji tamattu. Ya, haji tamattu berarti mendahulukan umroh, ya baru haji. Ya. Nah, kalau nanti dia dua versi. Apa kalau ke Madinah di gelombang satu, berarti ke Madinah dulu, baru nanti ke Makkah. Berarti umroh dulu itu. Ya kan, umroh dulu di Madinah dulu, baru umroh, kemudian baru menunggu waktu haji. Ya kan? Kalau langsung dia ke Madinah berarti nanti mikotnya di Bir Ali. Nah, di Bir Ali tempat mikotnya. Kalau dari Indonesia atau dari Jakarta nanti langsung ke ke Makkah, berarti mikotnya di atas pesawat, ya melewati ya Lam-Lam. Berkemungkinan pakai ihramnya itu sudah di pesawat, ya sekurang-kurangnya nanti dari hotel, ya kan, walaupun bisa pakai baju kaos, pakai masih celana dalam, ya kan, tapi yang perlu hati-hati betul nanti di pesawat itu, ya kan, jangan nanti pas orang mikot kita tertidur. Nah, makanya biasanya oleh pramugari diberitahu, ya sebentar lagi kita akan melewati ya Lam-Lam, nah gitu ya, nah, itu. Nah, baru bersiap-siap melaksanakan mikot. Baik. Jadi kita ada 3 yang pertama sekali itu. Pertama, ihram, berniat, mikot. Nah, gitu. Ketiga-tiganya itu harus terpenuhi. Kalau berihram saja tapi tidak di mikot, tidak terpenuhi dia. Jadi kalau tenaga lo, Wiko, bapak-bapak ya pakai ihram di rumah, nah itu dakwah tapi jangan keluar gitu, ya kan? Kalau keluar, Wiko baru jadi pertanyaan orang, ya kan? Kok doa aku? Nah, jadi pakaian ihram lalu berniat. Nah, pakaian ihram sudah, lalu berniat di rumah mau umroh, nggak jadi juga dia, ya kan? Nah, harus ada mikotnya. Nah, gitu. Jadi ada mikot. Mikot itu, siapa yang bisa bahasa Arab di sini? Ibu bisa bahasa Arab? Enggak. Apa-apa Anda bisa juga? Enggak ya. Ambo cari di Makkah, Madinah, ketik-ketik pandai orang bahasa Arab. Ya nah. Nah, itu masalahnya. Jadi mikot dalam bahasa kita itu batas. Ya, batas. Batas dimulainya ibadah umroh atau batas dimulainya ibadah haji. Kalau ada dimulai, berarti ada juga di akhir. Ya gitu ya. Nah, maka ada mikot makani namanya, ada mikot zamani. Batas mulai, batas akhir. Nah, gitu. Kalau disebut itu kata mikot ya, batas. Batas itu ada 2, batas awal, batas akhir. Sebelum sampai ke akhir jangan berhenti. Ya, kalau udah dimulai kerja umroh dan haji itu harus sampai ke akhir. Nggak bisa dibatalkan, ya kan? Tenaga dakwah sih kan, nggak mau deh. Ya kan? Anda jadilah mau umroh besok selan, nggak bisa. Kalau sudah dimulai di mikot. Nah, gitu ya. Kalau sudah dimulai di mikot, maka dia harus berakhir nanti. Ya kan? Kalau umroh berakhirnya di Marwah namanya. Maka disebut nanti tahallul. Ya, tahallul itu apa? Enggak. Tahallul bahasa kitanya halal. Halal. Maka itu awalnya ihram. Ya kan? Ihram haram. Jadi ihram itu dari kata haram. Ya. Jadi berniat umroh itu berihram di mikot. Jadi setelah kita berniat di mikot,
dengan berpakai ihram, maka itu dimulailah ibadah umroh. Kalau haji nanti dari hotel baru menuju ke Arafah. Ya. Nah, kenapa itu disebut haram? Karena setelah kita berniat berihram di miqat, ada hal-hal yang diharamkan di situ. Nah, makanya disebut itu mulainya itu haram. Kalau mulainya haram, nanti selesainya baru halal. Maka disebut dengan tahallul. Jadi tahallul itu halal. Semua yang diharamkan tadi, itu dihalalkan kembali. Maka disebut dengan tahallul. Jadi tahallul bukan gunting rambut. Ya, jangan identik. Oh ini tahallul nanti gunting rambut ya gunting rambut. Iya kan? Nah gitu, yang tahallul. Ya, khatin kalau nanti khatin sya'rah itu beda. Gunting rambut di waktu umroh itu batas akhir dari ibadah umroh. Setelah itu baru namanya tahallul. Jadi kalau dimulai dengan yang haram, maka diakhiri nanti dengan yang halal. Miqat sudah tahu artinya apa? Ihram asal katanya haram, tahallul asal katanya halal. Nah, gitu ya. Oke. Lalu kita ke bentar, bermasalah. Oke. Ini lapas. Ini nanti ya, setelah kita berniat, niatnya ini. Yang paling mudah. Ada yang paling mudah daripada ini lagi? Mau yang mudah lebih ini? Yang mudah daripada ini masih ada. Labbaika umrotan. Ya. Kalau ingin yang paling mudahnya itu. Labbaika umrotan. Labbaika Allahumma umrotan. Ini dikerjakan, dilapaskan itu di tempat miqat dalam keadaan berihram. Baru masuk kategori 1. Nah, itu yang disebut niat ihram di miqat. Nah, paham ya? Niat ihram di miqat. 3 unsur itu harus terpenuhi. Ada niatnya, ada ihramnya, ada miqatnya. Kalau berniat saja tidak ada ihram, enggak jadi dia. Berihram saja, berniat juga, tapi tidak di miqat, juga enggak jadi dia. Maka itu kalau mau mulai umroh, apapun umrohnya nanti, dimanapun tempat umrohnya, harus dimulai umroh itu di tempat miqat. Harus pakai ihram. Ya kan? Nah, jadi kalau bapak-bapak nanti pergi ke pelataran Ka'bah itu, ternyata di situ harus pakai ihram, itu ihramnya bukanlah ihram untuk umroh. Nah, makanya tidak perlu lagi ditanya, boleh pakai celana dalam tuh Ustaz? Nggak perlu lagi ditanya. Karena ihramnya bukan untuk umroh. Nah gitu ya. Kalau ihramnya untuk umroh, semuanya tidak dipakai. Kecuali hanya 2 saja. Ya. Jadi nanti ke pelataran Ka'bah itu 2 kemungkinan. Ada orang pergi umroh, ada orang yang pakai ihram saja, tapi tidak umroh. Iya kan? Nah, itu terjadi sekarang kan. Kalau dulu enggak, asal pakai putih ihram pasti orang umroh. Kalau sekarang untuk pergi ke dekat pelataran Ka'bah itu harus pakaian ihram gitu. Kalau yang bapak-bapak, kalau ibu-ibu kan pakai ihramnya pakaian biasa saja. Yang penting menutup aurat gitu ya. Nah, ini dilapaskan di tempat miqat. Dan itu dibimbing. Kalau seandainya nanti sendiri umpamanya di atas pesawat, ya kan diingatkan, ya baca saja labbaika Allahumma umratan. Baik, bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaika Allahumma umratan. Oke, udah mulai umrohnya. Udah mulai apa belum? Belum. Karena niatnya di Padang.
Ya kan? Enggak pula pakai ihram kan? Ya kan? Kan 3 unsur tadi harus terpenuhi. Ya kan? Tempatnya di miqat. Harus pakai ihram. Kemudian baru berniat di situ. Baru berlakulah larangan ihram. Ya. Setelah nanti melapaskan itu, perbanyaknya baca ini sampai melihat Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik. Coba. Ini bacaannya pakai tasdid ya. Labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Lagi. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Di sini bacaannya ada labbaik Allahumma labbaik la syarika lak. Innanya ini karena dia harus dengung. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dia itu bacaannya. Itu asik gitu. Saya tengok orang Arab itu, kalau saya pernah satu bus dengan orang-orang Arab tuh, dia masing-masing di atas bus tuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu sampai ke Makkah. Ya kan? Nanti berhentinya itu setelah melihat Ka'bah. Ya kan? Nah, itu yang diasik. Boleh aja zikir-zikir diperbanyak gitu ya. Oke. Ini bentuk ihramnya. Laki-laki, ini perempuan, ya. Nah, jadi niat ihram di miqat. Niatnya sudah ada tadi, labbaika Allahumma umratan, berihramnya seperti ini, ya kan? Nah, yang terbuka lengan ini hanya untuk tawaf saja. Jadi untuk tawaf saja yang terbuka lengannya kanan itu. Yang untuk tawaf. Kalau untuk sholat ditutupi. Ya, ditutupi ke bahunya. Sa'i juga begitu. Ya, jadi yang hanya terbuka itu hanya ketika kita tawaf. Ya. Karena nanti akan ada melambaikan tangan Islam kan. Nah, makanya yang terbuka sebelah kanan. Nah, setelah tawaf kan ada sholat sunat tuh. Nah, maka itu dia ditutupkan kembali. Jangan sholat dalam keadaan terbuka bahunya. Ya, nah itu kondisi untuk bapak-bapak, ya laki-laki. Kalau ibu-ibu kan biasa-biasa saja. Oke. Nah, kalau dari Madinah, ini tempat mikotnya yang disebut dengan Masjid Bir Ali. Jadi bisa kita pakai ihram itu dari hotel atau di Jakarta, nanti pakai ihramnya, kemudian pergi ke tempat, kalau di Madinah ini tempatnya di Bir Ali, ya, di sini masuk. Nah, lalu apa yang dikerjakan di sini? Satu, beruduk. Yang kedua, masuk ke dalam masjid dan sholat sunat tahiyatul masjid. Setelah itu sholat sunat ihram. Nah, ya. Jadi sudah berpakaian seperti ini, kita menuju ke tempat miqat. Nah, kalau di pesawat ini kelemahannya. Ya kan? Sholatnya tentu di pesawat lagi. Ya kan? Nah, sholatnya sholat sunat ihram namanya. Bagaimana cara sholat sunat ihram itu? 2 rakaat. Ya, 2 rakaat. Kemudian rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca surat Al-Kafirun.
Rakaat pertama. Rakaat kedua setelah Fatihah baca surat Al-Ikhlas. Nah, ini kita masuk ke dalam masjid, sholat tahiyatul masjid, sholat sunat ihram, 2 rakaat. Rakaat pertama baca surat Al-Kafirun setelah Al-Fatihah. Ya kan? Rakaat yang kedua baca surat Al-Ikhlas. Hafal? Nah, kalau enggak hafal cari saja yang hafal. Maunya Al-Baqarah pokoknya kan. Ya enggak, tahu enggak. Ya kan? Kalau Kafirun enggak hafal, Al-Baqarah hafal pokoknya kan. Iya kan? Ya. Kul yal kafirun, nah, gitu ya. Sekurang-kurangnya sampai besok berangkat haji, hafal juga gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, setelah keluar dari sini, boleh nggak di sini dilapaskan? Boleh. Kalau dianjurkan itu di atas bus. Nah, di atas bus. Jadi nanti setelah sholat keluar, naik lagi ke dalam bus. Di atas bus itu sebelum berangkat dilapaskan. Apa maknanya itu, Bapak Ibu? Kenapa tidak di sini saja? Nah, di sini ini memang tempat mikot dan itu sah di sini. Kalau kita langsung melapaskan di masjid ini, kita kan agak punya jarak ke tempat bus. Nah, karena kalau sudah dilapaskan tadi niat, ya kan, di mikot itu, nah berarti niatnya sudah, ihramnya sudah, mikotnya sudah, maka berlakulah larangan. Berarti dalam masjid itu sudah berlaku larangan. Nanti kita keluar, ternyata masih ada juga yang mau diuruskan. Ya, jangan-jangan nanti terpatahkan ini daun-daun segala macam di sini karena dia sudah berlaku. Tapi kalau dilapaskan di atas bus, dikumpul semuanya, dibimbing, lalu kita langsung berangkat. Jadi aman, sekian jam itu aman kita, ya kan? Tidak terganggu oleh larangan ihram di situ. Di bus itu parkirnya masih di komplek Bir Ali. Nah gitu. Jadi dia tidak keluar dari Bir Ali. Bir Ali itu kayak satu area, ya. Makanya dulu di kereta itu lewat di sampingnya, ya kan. Maka dulu pakai kereta cepat awal-awal dulu itu niatnya di atas kereta aja, Pak. Ya. Nah kita anjurkan kalau bisa memang turunlah di Bir Ali, ya kan. Lalu, ya. Sholat. Sudah sholat jadinya. Iya. Makanya tadi niatnya apa? Sholatnya sholat ihram. Rupanya kan ada tadi kan 3 ada niat, ada niat, ada miqat sama ihram. Iya. Jadi urutannya adalah ihram, miqat, ihram, niat ya. Mau susunannya. Iya. Nah, dia bukan didahulukan. Yang jelas tentu pakai ihram dulu. Ya, artinya kan tertibnya gitu. Iya. Pakai ihram dulu. Di hotel kita sudah berihram. Berarti kita ya kan? pakai ihram belum ada niat. Iya. Pakai ihram niatnya nanti di Bir Ali. Maka dia biasanya tidak ihram Bir Ali mikot, enggak begitu. Enggak. Dia menyusun katanya itu tidak mesti seperti itu. Jangan nanti disusun apa namanya? Ihram mikot niat, enggak begitu. Makanya yang populer itu berniat ihram di mikot. Nah, gitu ya. Nah, artinya dia satu kesatuan. Harus ada mikotnya, harus ada ihramnya, harus ada niatnya. Nah, terpenuhi itu di mana? Di Bir Ali. Di atas bus itu di Bir Ali. Jangan dikira nanti busnya tidak di Bir Ali. Busnya di Bir Ali itu untuk memudahkan mengontrol jemaah semuanya sehingga bisa dikontrol kembali, ya kan? Ini jemaah ini betul-betul sudah tubles apa belum ini? Nah, gitu. Kemudian mereka melapaskan apa tidak? Maka itu dibimbinglah di situ. Maka satu-satunya yang dilapaskan baik haji ataupun umroh hanya niat itu. Jadi kalau jangan terlalu pusing-pusing Bapak Ibu-ibu. Bacaan haji dan umroh itu yang berhubung dengan rukun haji memang inilah.
Yang ini aja yang berhubungan dengan haji cuma satu, labbaika Allahumma umratan, yang satu lagi labbaika Allahumma hajjah. Itu ya Pak. Baca-bacaan yang lain itu hanya tambahan sunnahnya saja. Ya kan? Jadi banyaknya bacaan tak hafal deh Ustaz. Apalagi banyak yang hang itu yang lama kan. Itu yang perlu. Semuanya itu amalan fisik. Jadi haji dengan umroh itu amalan fisik, bukan amalan bacaan. Beda dengan sholat. Sholat ada amalan bacaan. Rukun. Ada Al-Fatihahnya. Ya kan? Ada tahiyatnya, ada selawat nabinya, ada salamnya, ya kan? Itu rukun. Kalau dalam haji umroh, yang rukun cuma ini, niatnya aja. Kalau seandainya tawaf nanti, yang sibuk tawaf tuh, sah nggak tawaf itu? Sah. Ngamik-ngamik sih tawafnya, Bu. Asal syaratnya dimulai di Hajar Aswad, Ka'bahnya sebelah kiri, ya kan? 7 kali putaran, selesai itu. Dalam keadaan beruduk, selesai Pak. Walaupun apa enggak baca apa-apa sih, gitu ya. Enggak ada yang dibaca sedikit pun, sah. Sa'i juga begitu. Ya kan? Jadi jangan dipersulit-sulit ibadahin. Begitulah itu. Lalu bacaan-bacaan itu, ya daripada manu-manu awak kan. Nah, diajalah berapa bacaan. Tapi bacaan itu tidak menyulitkan. Ya, tidak menyulitkan. Baik, kita mulai. Oke, di sini tadi ya, Masjid Bir Ali. Salatnya sudah di sini, ya kan? Lalu kita menuju, setelah berniat menuju ke Makkah. Nah, ini gerbangnya kota Makkah. Kita masuk ke kota Makkah. Ya kan? Berarti selama dalam perjalanan tadi kalau dengan bus itu lebih kurang 6 jam. Kalau dengan kereta api lebih kurang 2,5 jam. Lalu mengasuh ada itu. Ya itulah tadi bertalbiyah, berzikir, mau baca Quran, mau tidur, nah, silakan. Ya kan? Kalau pakai bus, dia ada nanti rest area. Sebelum kita masuk kota Makkah itu ada rest area. Nah, kajian yang kemarin itu yang penting sekali. Karena di rest area, toilet Saudi belum ada yang bintang 5. Belum ada. Yang ada tuh baru bintang 7. Masuk kita ke toilet itu pusing kita buatnya. Ya. Model toiletnya itu enggak ada yang seperti toilet kita. Ya, kecuali di hotel. Kalau hotel kan ya rata-rata bintang 3, bintang 4, bintang 5 gitu ya. Jadi di rest area, ya kan, malah di Masjidil Haram sendiri pun gaya toiletnya memang seperti itu. Ya kan, toiletnya memang begitu. Nggak seperti, kalau kita kan di bandara, ada yang lap dan bersih terus, nah, ya bersih lah. Ya kan, kalau di Saudi enggak Pak. Ya kan, ada yang tanya, ini yang menuju 2030 nih Ustadz gitu ya. Ya, enggak usah lah tuh negara mereka, biar mereka yang urus, banyak urusan Pak kan. Ya kan. Jadi di rest area itu toiletnya ya namanya toilet ya. Nah, hati-hati pakai ihram. Jangan sampai nanti bernajis. Terjatuh ihramnya nanti kena najis. Ya, kalau bernajis nanti tidak sah sholatnya. Nah, itu pentingnya kajian yang kemarin itu. Ya kan? Kalau dia kena ihramnya bernajis, tidak sah sholatnya. Karena kakinya bernajis, tidak sah juga sholatnya. Ya kan? Nah, maka itu hati-hati. Sekurang-kurangnya nanti membawa pakaian ihram itu agak 3 lembar. Ya kan? Untuk bapak-bapak kan, kalau ibu kan tidak ada masalah. Cuman masalahnya kalau bernajisnya itu bisa diganti. Ya kan? Kalau ibu-ibu kan bisa diganti dengan pakaian biasa. Karena memang pakaian biasa kan. Kalau bapak-bapak mau bisa diganti pakaian biasa. Pakaiannya pakaian ihram. Ya, itu dia. Nah, sampai nanti kita masuk ke kota Makkah. Ya kan? Nah, ini sebenarnya tawaran saja Bapak Ibu. Bukan berarti ini wajib dibaca, tidak. Kalau masuk ke dalam masjid, ya bacalah. Ya kan? Kalau di sini juga kan dianjurkan masuk masjid, Allahumma ftahli
abwaba birahmatika. Kalau masuk Masjidil Haram, umpamanya Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ya kan? Silakan. Nah, ini tawaran dan ini tidak akan mengurangi makna umroh. Karena ini tidak ada hubungannya dengan umroh. Ini hubungannya masuk ke masjid. Nah, paham ya? Jadi deh banyak lah dibaca sama Ustaz, ya enggak? Ya, enggak. Jangan terlalu sulit. Nah, setelah kita nanti sampai di di hotel, ya seperti biasa, kemudian istirahat, kemudian kapan mau umrohnya, itu nanti kan kondisional waktu itu. Tapi yang jelas tidak pula menunggu-nunggu hari-hari. Paling-paling istirahat sebentar, kemudian langsung pergi umroh. Nah, dalam perjalanan itu jangan berhenti bertalbiyah. Karena itu yang dibaca labbaika Allahumma labbaik itu. Ya. Nah, lalu menuju ke Masjidil Haram. Tabayang lagi kira ya, ke Masjidil Haram. Masuk ke dalam masjid. Masuk ke dalam masjid. Saya enggak punya ya. Nah, inilah dia kira-kira. Ini sedikit tentang makam Ibrahim, pengenalannya. Ini Hijri Ismail. Ya. Ini pintu Ka'bah ya. Nah, di antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad itu ada namanya Multazam. Ya. Ini pincuran emas. Kita tidak menyembah Ka'bah ya. Bapak boleh terkagum-kagum dengan Ka'bah, tapi bukan menyembah Ka'bah. Yang kita sembah itu adalah Rabbul Ka'bah. Rabb. Falyabudu Rabbah hadzal bait. Sembahlah, jangan terkagum-kagum ke Ka'bah, tapi tidak terkagum-kagum kepada Allah. Ya, Ka'bah ini bisa di bawah telapak kaki ini, Pak. Boleh enggak Ka'bah diletakkan di bawah telapak kaki? Enggak boleh? Boleh. Ya kan? Bagaimana orang masang kiswahnya kalau enggak di bawah telapak kakinya kan? Bagaimana orang membersihkan? Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kita itu menyembah Ka'bah, nah di situ bisa kita beri penjelasan. Ya kan? Ketika dibutuhkan Ka'bah ini bisa dibongkar. Ya kan? Ini udah berapa kali bongkar. Jangan dikira ini seperti ini yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Ya kan? Dulu pernah dibongkar kan, dibangun lagi. Ya kan? Ini tiap tahun ini. Ya kan? Kalau dulu ketika kita berada di Arafah, orang menukar kiswah. Dan petugasnya naik ke atas ini. Nah, tidak mungkin telapak kakinya di bawahnya naik ke gitu. Iya, enggak. Tapi kan dia tidak melecehkan. Yang tidak boleh itu melecehkan Ka'bah. Ya, itu buktinya bahwa kita bukan menyembah, bukan menjadikan Ka'bah itu sebagai Tuhan. Nah, gitu ya. Itu dimurnikan itu. Jangan memikirkan bahwa Ka'bah. Nah, ini namanya sudut. Ini sudut. Berarti ada 4 sudut. Dalam bahasa Arab disebut rukun. Nah, kalau ini namanya rukun Iraki, arah ke Irak. Ini rukunnya rukun Syami. Syam, arahnya ke Syam. Kalau yang sudut ini namanya rukun Yamani. Ini namanya rukun Hajar Aswad. Jadi 4 sudut. Ya, jadi ada rukun Yamani, ada Hajar Aswad, ada rukun Irak, ada rukun Syam. Nah, ini jangan terlalu cemas ibu-ibu, rami orang enggak. Iku langang kau nyoba Pak Ibu. Ya kan? Saya pernah coba begini ya. Tawaf. Nah, ya kan? Ini kumas kosong-kosong kok banyak. Ya kan? Enggak ada masalah deh tawaf. Ya kan? Nah, kita masuk ke dalam itu nanti, ke dalam dia posisinya tuh di sini Pak, di sini sejajar dengan rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Jadi kita masuk, jadi ada tower Zam-Zam, ya,
Tower Zam-Zam, kita masuk di situ, ya. Kemudian arahnya itu kan 4 sudut tadi. Oke, umpamanya sini, coba putar sedikit, nggak apa-apa lah. Sini. Ini umpamanya Ka'bah. Nah, ini rukun Yamani, ini rukun Syam, ini rukun Iraki, kemudian yang ini rukun Hajar Aswad. Nah, kita itu nanti dari hotel masuk ke dalam Masjidil Haram, sampainya itu antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Situ kita sampainya. Ya, jadi bukan di arahnya sini, bukan arahnya di sini. Ya, di sini dia. Ini kan rukun di samping ini. Dari sini kita masuk. Pas arah ke Ka'bahnya di sini. Ya. Jadi kalau diperkirakan nanti Ka'bahnya seperti ini, nah kita masuk di sini. Pas sampai masuk ke pelataran Ka'bah itu, ini rukun Yamani, ini Hajar Aswad. Lalu kita berbelok aja di sini, ya kan? Langsung dimulai dengan talbiyah. Kalau sudah sampai di sini tidak lagi bertalbiyah, ya kan? Ini bacanya nanti kalau kita lihat ini bacanya. Jadi antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad, bacaannya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu aja udah cukup. Ya, tapi membacanya itu agak sedikit didrama lah, dramatisir lah Pak. Sambil jalan itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Karena itu doa kan. Jangan terpengaruh oleh lingkungan. Jadi dikeluarkan dari hati kita, itu yang penting, bukan bacaan banyak-banyak. Jadi tidak ada istilah Rabbana, atina, enggak begitu. Bukan masalah sorak, Pak. Tapi keluarkan dari hati kita, Rabbana, atina fid dunya. Keluar, itu kan doa, ya Allah, ya Rabb. Iya kan? Beri aku kebahagiaan di dunia. Ini kelemahan kita. Kita tidak biasa berbahasa Arab, jadi zuk bahasa Arab itu tidak muncul. Rasanya itu Pak. Contoh, di waktu diajak jemaah ini istighfar. Kalau bahasa Arab saja lapis saja. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Padahal astagfirullah itu artinya apa? Ya Allah, ampuni dosaku. Kalau bahasa Indonesia hanya minta ampun, bisa menangis itu Pak. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Itu bahasa Arabnya astagfirullah. Nah gitu Pak. Jadi kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah ini itu di dalam, dikeluarkan dari dalam sungguh-sungguh, ya kan? Sampai di satu sudut mulai terus belum sampai lagi ke rukun Hajar Aswad, ulang lagi. Akhirnya baru sampai ke Hajar Aswad. Ya kan? Hajar Aswad ini kalau nggak kelihatan nanti di sudut sini. Jadi kalau ini Hajar Aswad di sini. Di sini ada lampu hijau nanti, Pak. Ini Hajar Aswad. Taruh aja kita ambil ini Hajar Aswad kan? Berarti kita di sini ya. Nanti kan jalan begini. Ada yang suami istri enggak? Bapak mana? Oke, coba. Enggak apa-apa, berdiri, Pak. Ibu silakan. Nah, coba sini, menghadap Bapak ke sana. Nah, ini suami istri tawaf. Ibu pegang di sini. Jangan sebasuh, Pak Cik itu Tuhan. Nah, jadi nanti pas jalan, pas sampai ini, ibu buka tangannya, Bapak langsung baca Bismillahi, Allahu Akbar, lalu cium tangannya. Nah, ibu juga, dah selesai, pegang lagi, jalan. Nah, silakan. Suami istri. Jangan nanti istrinya di belakang, suami di depan. Atau beko panjang, lo cari mana? Bini mu tadi gua, enak. Angkat bini itulah mau dah aku tadi. Pacian
Oh, enggak batal wudhu tuh Ustaz. Nah, itu yang kita kaji kemarin. Iya kan? Tidak membatalkan wudhu. Jadi pegangan di situ. Pas sampai di sini, ibu nanti buka tangannya, Bismillahi, Allahu Akbar. Bapak juga begitu, pegang lagi. Iya kan? Diajar aswad. Iya kan? Kalau tidak mau istri gimana Ustaz? Jangan cari pegangan di situ. Nggak ada masalah kalau hanya terpegang. Iya. Ya boleh. Iya, pegang aja. Mau baju ihramnya, mau bajunya. Pokoknya bersentuhan laki-laki sedang tawaf tidak membatalkan wudhu. Iya kan? Nah. Bisa langsung sholat kita ya Pak? Iya, nanti. Ya. Nah, bentar. Jadi tawaf. Apa itu tawaf? Bahasa Arab. Bahasa kitanya mengelilingi. Berputar. Itu namanya tawaf. Jadi mengelilingi. Kalau secara istilah, tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah dimulai dari Hajar Aswad, Ka'bahnya di sebelah kiri sebanyak 7 kali dan berakhir di Hajar Aswad. Ada bacaan di situ? Enggak. Enggak ada bacaan yang berhubungan dengan tawaf. Ya kan? Artinya mengelilingi saja kita 7 kali, Ka'bahnya di sebelah kiri, dimulai dari Hajar Aswad dan wajib dalam keadaan berwudhu. Nah, selesai tawafnya itu. Jadi tidak pusing-pusing Pak. Jadi kalau gitu tawaf tuh ya, yang diminta di situ apa? Fisik. Iya kan? Kan fisik yang dimintanya. Kemudian dalam keadaan berwudhu. Jadi ada 2 yang wajib dalam keadaan berwudhu. 1 tawaf, 1 sholat. Jadi tidak usah lah bapak-bapak kicu-kicu lo orang gitu. Orang tidak tahu taruh selawat itu ya. Lapik-lapik kan tuh kedua ya. Hanya taruh aja Pak Damah itu dong. Tidak ada orang tahu kan nyawa saya mah. Cerami kok ha. Tidak ada orang kok tahu kok dong. Mungkin kalau pada tidak tentunya kapan mau bunyi tidak kaya pikirnya tu no. Iya kan? Di waktu kita batal wuduknya maka tawaf putaran itu batal. Kalau ingat Bapak Ibu. Pamannya kita baru mulai ya. Pas lewat di sini ya kan? Di Hajar Aswad ini. Ah, putar ke sini. Sampai di sini baru 1. Nggak ada salahnya nanti Pak Ibu bantu aja dengan pakai apa karet. Kalau nggak pakai tasbih atau pakai tasbih digital kan ada itu. Nah, cara ngitungnya kita lewat di sini terus, itu baru dihitung 1. Tadi kan pas lewat di sini sudah berislam kan? Bismillahi Allahu Akbar. Lalu putar. Sampai di Hajar Aswad. Bismillahi Allahu Akbar. Hitung 1. 2. 3. 4. Sampai 7. Yang ke-7 itu sebenarnya kita hanya lewat saja. Nah, maka itu dia bisa dari sini, dari Rukun Yamani ini bisa dia pergi ke belakang ini. Jangan ke dekat sini. Ini kan padat nih. Bisa dia ke sini. Menuju. Masuk keluar. Tidak pakai istislam lagi. Kenapa? Karena Islamnya kan sudah 7 kali. Yang terakhir tadi enggak lagi. Karena awal tadi kan sudah. Iya kan? Nah, terus menuju ke sini. Sampailah dekat sini. Iya kan? Nah, di sini. Oke, itu kalau dia batal ketika sampai ini yang ketiga di sini, sampai di sini batal, ya cari aja tempat duduk di sini. Selama dia di sini ada tempat duduk, di sini ada tempat duduk, di sini ada tempat duduk. Ya sekurang-kurangnya beruduknya nanti dengan ini. Kalau tidak ketemu,
Ya, ini. Di sini aja ambil airnya. Ya kan? Silakan beruduk. Iya kan? Nah, kalau beruduk yang tempat biasa itu ada, Pak. Di sini ada, di sini dalam-dalam ini ada nih beruduk. Ya kan? Di belakang ini juga ada. Ya, tempat beruduk. Tapi kalau buang air besar, buang air kecil, tidak bisa di dalam. Itu harus keluar dari Masjidil Haram. Nah, gitu. Ya. Oke, itu tentang tawaf 7 kali dimulai dari Hajar Aswad, kemudian Ka'bahnya di sebelah kiri dikerjakan dalam keadaan beruduk. Kalau batal wuduknya di putaran keberapa, maka putaran itu yang batal. Di mana mulainya? Mulai lagi di sini. Di Hajar Aswad ini mulainya. Jadi kalau batalnya di sini, batalnya di sini, batalnya di sini, kapan perlu dekat ini batalnya. Maka itu ambil wuduk. Setelah ambil wuduk, balik lagi ke awal. Bukan disambung. Balik lagi ke awal. Di sini mulainya. Nah, berarti ini putaran kelima. Ini putaran ke-6. Ini putaran ke-7. Nah, gitu. Nah, dari rukun Yamani ke Hajar Aswad dianjurkan membaca Rabbana Atina fid dunya hasanah. Dari Hajar Aswad sampai ke ke rukun Yamani, maka dianjurkan membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahi aliyul azim. Apa sulitnya itu? Ya, enggak sulit kan? Nah, itu saja Pak yang dibaca. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Saya maunya satu putaran itu subhanallah saja Ustaz. Boleh. Subhanallah, 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 subhanallah. Saya maunya satu putaran itu Allahu akbar, Allahu akbar. Asik. Tidak peduli kita orang-orang lain baca apa dia itu urusan dia lah. Kita maunya asik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Gitu ya. Mau baca alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Boleh, ada masalah. Yang penting berzikir, ya kan? Nah, doanya ada nanti di rukun Yamani dan Hajar Aswad. Oke, Bu. Apakah ada hal lain yang membatalkan tawaf ini selain dari buang air tadi atau tentu tadi? Ya, batal wudhu itu yang membatalkan. Ya. Hal lain misalnya kayak itu saya mendengar, misalnya kita menoleh. Enggak. Itu tidak membatalkan. Menoleh ke belakang tidak membatalkan, asal jangan melawan arus. Orang ke sini, awak kasihku tahu awak, itu batal itu, ya kan? Nah, gitu ya. Makanya tadi kan Ka'bahnya di sebelah kiri, ya kan? Putarannya jelas. Jadi menoleh ke belakang, ngambil barang ke belakang juga tidak membatalkan, ya kan? Tapi sengaja Bapak Ibu melawan arus. Wah, ambo cibulo sekali kok tahu melihat itu tidak cibo-cibo ya kan? Ya Pak. Jadi kalau kita rombongan, itu yang batal. Jadi kita tidak ikut rombongan ya, masing-masing ya. Iya. Makanya menasi ini membuat kita mandiri. Memang kita di rombongan, tapi ketika kondisi tertentu bisa kita umpamanya nanti di sini seperti apa? Terpisah dari rombongan. Kan padat ini. Ya kan? Nah, kalau padat tuh gimana nanti? Nah, pas kita terpisah, biarlah enggak masalah. Karena kita tahu mulai dari Hajar Aswad, kemudian berputar, hitung 1, hitung 2, hitung 3, kemudian bacaannya kalau mau bacalah ini. Iya kan? Terpisah pun tidak ada masalah. Oh, terpisah nanti kita akan berkumpul itu di makam Ibrahim. Di sini nanti berkumpul. Itulah kemandirian. Ya, boleh. Iya. Nah, jadi itu Pak. Jadi kalau seandainya Bapak dengan istri, mamanya batal untuk istri ya, temani, lanjutkan. Iya kan?
Nah, nanti kan pas waktu selesai yang terakhir, jadi tidak perlu cari mencari, lanjut aja jalan. Justru cari mencari itu semakin lambat. Nah, makanya kalau kita tidak punya ilmu dari awal, itu akan muncul nanti Pak, memikin orang saja Pak. Mak kawan mau tadi, mau dah mau tadi, maka istri ambo. Tak asik saja lah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Ya kan, kalau bertamu lah balik. Nah, sekurang-kurangnya nanti ketika kita berada di sini, selesai 7 kali kita berada di makam Ibrahim. Nah, kita selesaikan dulu tawafnya nih. Ada pertanyaan lain? Apa ikat mengangkat tangan sama membawa ketika Oke, jadi begini. Kita itu sebenarnya, aduh, kita kan disyariatkan sebenarnya di sini, ya. Di Hajar Aswad ini disyariatkan mencium Hajar Aswad. Ini Pak, yang boleh disentuh itu cuma ini. Tadi ada yang lupa mungkin itu. Jadi selama kita tawaf tidak boleh menyentuh Ka'bah. Ya, tidak boleh menyentuh Ka'bah. Yang boleh kita sentuh itu kalau mencium ini, yang putih ini. Nah, disyariatkan mencium ini. Cium. Kalau tidak bisa mencium, sentuh. Kalau tidak bisa menyentuhnya, pakai tongkat. Kalau tidak bisa juga pakai tongkat, maka isyarat saja. Karena isyarat, dia mencium, maka tangan itu yang kita taruhkan isyaratnya menempel di situ, lalu tangannya itu yang dicium. Apa yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu? Itu, kajian itu kapan itu terjadinya? Kalau bisa cium, kalau tidak sentuh, kalau tidak isyarat saja, lalu cium tangannya. Itu kapan penjelasannya itu? Sekarang atau semenjak Nabi? Hah? Sekarang? Enggak. Masa Nabi sudah seperti itu. Nah, saya mau bawa pikiran Bapak Ibu. Sedangkan masa Nabi saja tidak dipaksakan untuk mencium Hajar Aswad itu. Kalau tidak bisa menciumnya, sentuh saja. Kalau nggak bisa juga pakai kayu. Nabi pernah pakai onta tawaf. Pakai unta. Abang mencium itu. Iya kan? Maka itu syarat saja. Maka jangan dipaksakan. Itu bangga lo tuh. Dia tapi mencium Hajar Aswad. Ya apa lo bangga. Iya kan? Mencium Hajar Aswad, kata sahabat, kalau saya tidak menengok Rasul mencium, tidak akan saya cium. Saya tahu batu itu tidak membawa manfaat, tidak memberi mudarat. Ya kan? Apalagi sampai membayar, Pak. Ditawarkan nanti di sini, Hajar Aswad, Hajar Aswad, Hajar Aswad. Nah, itu maksudnya apa itu? Dia kawal kita nanti Hajar Aswad bayar. Untuk apa? Ya kan? Calo-calo namanya itu. Ya kan? Nah, itu hakikatnya itu, Pak. Nah, lalu di rukun Yamani itu tidak mencium, tapi menyentuh. Nah, menyentuh rukun Yamani, nanti ada kayak batu itu di sudut itu. Ya kan? Lalu yang kayak batu itu yang disentuh. Di rukun Yamani. Nah, kalau seandainya tidak bisa menyentuh di rukun Yamani, maka pakai isyarat saja. Bismillahi Allahu Akbar. Karena di situ dia syariatkan menyentuh, maka tidak mencium tangan ketika berada di Hajar Aswad. Oke. Ya. Waktu tawaf itu kan pada saat musim haji yang sudah pas hari raya itu melakukan tawaf ini kan kita ramai tuh Pak. Iya. Itu kan ada di bagian atas tuh Pak. Semakin jauh itu putarannya Pak. Iya. Itu gimana Pak? Bisa dipersingkat Pak? Enggak. Kalau kita tawaf di lantai 2,
lantai 3 atau lantai 4, maka itu tidak ada yang tempat untuk mempersingkatnya. Tetap malahan bisa, Jadi jauh. iya, iya, itu lebih jauh, iya kan? Tadi dibilang Nabi Muhammad pun tawaf pernah pakai unta. Berarti kalau misalnya tempat itu jauh, kita di atas, kita bisa pakai misalnya kita menggunakan alat yang itu dia bisa bikin kita jalan lebih cepat. Iya, sekarang ada skuter, Ya, itu ada Ya. roller coaster. nah, cuman begini, kita kan itu janganlah bercita-cita jadi, Enggak, ya. misalnya ya. Sebentar, ini kenapa ada masalah? Sama. Nah, boleh pakai skuter, pakai kursi roda, boleh. Ya, dengan kondisi tawaf. Yang syaratnya tadi itu, mulai Hajar Aswad, Ka'bah sebelah kiri, ya kan? Nah, kemudian dalam keadaan beruduk, kemudian jumlahnya tuh 7. Soal baca-bacaan itu syariatnya berbeda. Ya kan? Maka ulama menambah-nambahlah bacaan itu. Makanya ada buku-buku panduan itu kan panjang tuh, putaran 1 baca ini gitu ya. Nah, karena memang itu yang penting. Ya kan? Maka itu rasanya itu yang penting. Bagaimana mana lagi zikir yang lebih hebat daripada itu? Ya kan? Enggak, batai dari hati. Nah, jadi bagi kita tawaf ini, bapak-bapak, ibu-ibu, bacaan itu hanya bagian syariat sunnahnya saja, tidak perlu yang sulit-sulit, ya kan? Yang penting jangan berpikir, wah ini kurang rasanya tawaf saya, kenapa nggak hafal ini, nggak hafal itu, enggak. Yang penting tawafnya itu ya 7 dalam keadaan beruduk itu yang sangat penting diperhatikan. Kemudian Ka'bahnya sebelah kiri. Semakin sederhana pemahamannya, semakin berani kita beribadah. Itu tidak ada pula rombongan nanti tercecer kita umpamanya, kita tidak paham. Iya kan? Anda paham apa yang akan kita lakukan. Iya kan? Oke. Itu di rukun Yamani, rukun Hajar Aswad dan rukun Yamani hanya menyentuh karena tidak bisa, lalu angkat tangan saja. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, tanpa mencium tangan. Kenapa di sini di Hajar Aswad mencium tangan? Karena syariatnya mencium Hajar Aswad. Kalau tidak bisa, kita tidak ada sama sekali, gimana tuh Ustaz? Betul dia asik-asik lah lewat saja Hajar Aswadnya, tidak ada pakai Islam, tidak ada masalah. Iya kan? Nah, gitu ya. Karena itu bagian dari sunnahnya saja. Iya kan? Mana tahu asik-asik kan? Dia asik-asik tadi kita lewat saja kan? Tidak ada masalah. Jangan dia ke belakang oleh. Iya kan? Nah, dulu yang paling berbahaya itu sebenarnya melawan arus. Ya kan? Nah, itu sangat berbahaya. Nanti kadang kita terjatuh, orang minjaknya pula nanti kan. Nah, itu yang penting. Oke, itu tawafnya. Ya. Kapan waktu kita berdoa di multazam, karena pada saat kita tawaf 7 kali diusahakan berakhir di makam Ibrahim. Jadi kapan waktu kita berdoa di Hijr Ismail multazam? Satu tawaf itu kan satu momen cuman. Ya kan? Kita berhari-hari di situ. Ya, kita berhari-hari di situ. Kalau mau juga setelah Hajar Aswad Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar, itu berarti kita udah lewat ke multazam. Nah, mau berdoalah di situ kalau mau berdoa. Ya kan? Tapi jalan itu aja, sambil jalan aja berdoanya. Nah, kalau tidak nanti ketika kita sholat, ini sholatnya belakang ini. Ya. Nah, makam Ibrahim. Waktu sholat di sini nanti silakan mau berdoa. Ya, kalau di luar tawaf, datanglah ke sini sholat. Cari tempat yang multazam ini.
Di atasnya juga sejajar dengan multazam. Di atas tingkat, ya, asal ada lampu hijau, berarti di sebelah lampu hijau itu multazam. Gitu aja. Ada lampu hijau di dinding kan, kayak ini, ya kan? Nah, multazamnya di sini kan? Nah, ya kan? Ini rukun apa ini? Rukun Yamani. Ini rukun Sam kan? Ini rukun Irak. Nah, di sini ada Iji Ismail kan? Nah, ini pencurian emasnya. Ya kan? Tuh. Nah, lampu hijau itu tuh posisinya punya kita ada nak. Coba bisa sih. Cek ke bawah. Nggak bisa digencet ke bawah. Berarti apa ini berarti? Apa tadi? Lampu hijau ya. Ini. Di sini lampu hijaunya. Di sini tuh. Ini kan Hajar Aswad ini. Lampu hijaunya di dinding sini. Di dinding sini, bukan lampu hijaunya di situ. Ini saya jajar kan? Ini kan dinding di sini. Di sini lampu hijaunya. Jadi ketika kita ngadap seperti ini, Hajar Aswad, lampu hijaunya di dinding situ. Lampu neon yang berdiri, tandanya. Kadang kita di sini kan, ini orang besar-besar nih, enggak nampak. Nah, berarti kita mau sejajar. Nah, nanti begini Pak, dalam praktek nanti lebih jelas. Kini ini satu rombongan ini. Rombongan saya tuh udah sampai di sini. Lalu saya bilang Hajar Aswad, Bismillahi Allahu Akbar. Saya jalan. Bapak di belakang jangan Bismillah Allahu Akbar juga. Karena belum. Yang saya baru sampai di sini. Nanti saya jalan, ibu maju. Pas ibu yang di belakang, bapak yang belakang, sampai di sini, nggak kelihatan. Nah, gimana caranya? Beloklah ke kanan. Di situ nampak lampu hijau. Di sini Hajar Aswad. Udah. Bismillahi Allahu Akbar. Ya, jadi lampu hijau itu untuk membantu bahwa lampu hijau itu adalah sejajar dengan Hajar Aswad. Nah, itu maksudnya. Ya. Nah, tadi Ibu? Udah ya, oke. Ya, Pak. Ini salah batal wudhu Ustaz. Misalnya kita pergi sama istri, sama orang tua, Iya. sama teman-teman istri. Iya. Jadi teman istri itu ada tersenggol, terjatuh. Kita laki-laki ini kan refleks kalau wanita. Iya. Bukan kalau wanita. Hmm. Jadi saya kata Ustaz tadi, kalau sama istri, pegangan tidak batal. Kalau tidak mau ini gimana? Tidak batal juga. Kalau keadaan tidak sengaja. Jadi begini. Seperti lama itu Ustaz. Paham aula mastumun nisa. Ya. Kalau menurut Imam Syafi'i itu menyentuh perempuan. Maka Imam Syafi'i berpendapat bersentuhan dengan perempuan batal wudu. Menurut Imam Malik itu bersentuhan dan ada rasa. Ada getarannya lah. Mungkin high poltek gitu ya. Bersentuh laki-laki dengan perempuan, syahwat dia. Batal wudu, kata Imam Malik. Kata Imam Abu Hanifah, aula mastumun nisa itu adalah berhubungan suami istri. Dari mana? Ya ketika dulu Maryam diberitahu bahwa engkau akan melahirkan seorang anak. Kata Maryam, saya tidak pernah disentuh laki-laki. Apa yang dimaksud disentuh di situ? Nggak mungkin lah kan disentuh lalu hamil. Berarti maksud disentuh itu apa? Berhubungan. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan saya tidak pernah berhubungan. Termasuk Imam Ahmad. Nah, kondisi di Makkah tinggalkan semua mazhab itu. Ya kan? Rasulullah pernah mencium istrinya dalam keadaan beruduk. Kemudian langsung pergi sholat. Nah sekarang kita keluar dari pendapat itu. Karena tidak mungkin Pak.
Beko pas baru tawaf baru tersentuh polisi lain. Tu pai bau dua. Masuk lo lihat, sentuh lo lihat. Orang pulang mesti apa masih itu ya kerja baru tu mah. Paham Pak ya? Maka itu nggak usah dipikirkan itu, ya. Nah, untuk saat itu, di Indonesia mau paham itu Ustaz, di Indonesia saya pakai Pak. Ya kan? Kan ada dulu namanya Islam Nusantara namanya itu. Ya kan? Nah, itu maksudnya ya. Jadi jangan berpikir bahwa ini bersentuhan. Itu ulama besar saja sudah berbeda pendapat masalah bersentuhan dengan perempuan. Baik. Oke, kita lanjut dulu. Oke. Setelah kita selesai tawaf 7 kali, lalu kita menuju ke ini tadi belum. Ini perlu saya jelaskan. Ini makam Ibrahim ya. Ibu, di sini ada 2 yang bisa dikerjakan. Kalau mau nambah tadi bacaannya. Mau nambah ya. Tadi kan ada subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata. Pas di makamnya Ibrahim boleh wa qurrabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Boleh ditambah di situ. Ya? Oke. Kalau hafal, kalau enggak hafal ya enggak apa-apa. Ya kan? Nanti saya kasih sambil jalan. Dan berdiri di sini kalau sambil tawaf enggak ada. Sambil jalannya wa qurrabbi adkhilni mudkhala sidqi, itu aja. Iya kan? Bahasa Indonesia boleh Pak? Boleh. Boleh. Mau doa bahasa Indonesia boleh. Iya kan? Malah kalau enggak bisa bahasa Indonesia boleh bahasa Arab. Ya kan? Yang kedua, yang disyariatkan di sini sholat di makam Ibrahim. Di makam Ibrahim. Dulu makam Ibrahim itu bukan di sini, dulu di sini. Dekat. Nah, makam Ibrahim itu artinya tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun, meninggikan. Nah, di sini dia dekat. Dulu karena sering terjepit orang ramai, dia pindahkan ke belakang. Ini pondok ini dulu enggak ada. Jangan lupa kira ada syariat di sini. Enggak ada syariatnya, Pak. Menyentuhnya enggak ada syariatnya. Menciumnya apalagi enggak ada. Kalau melap-lap lo tuh enggak ada udah, Pak. Kalau ada pakai ihram atau dilap-lap lo dawa. Orang Arab Saudi kok banyak pitinya Pak, lanjut gaji orang untuk membersih-bersih itu. Jadi ikut-ikut lo membersih lah. Ya nak, tidak ada syariatnya. Menyentuh makam Ibrahim tidak ada, mencium tidak ada, memeluknya tidak ada, melap-lapnya juga tidak ada. Kita hanya lewat saja menandakan bahwa ini makam Ibrahim, itu aja. Jadi makam itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Jadi bukan kuburan. Bukan. Jadi makam di situ tuh posisi. Iya kan? Nah itu. Jadi kalau kita rajin sholat tahajud, maka kita diberi posisi yang mulia. Maqamam mahmuda. Itu dia. Jadi bukan kuburan Nabi Ibrahim. Iya, karena tempat berdiri kan? Tapak kaki yang di dalamnya ada dibuat, tapi replika. Yang aslinya tuh ada di dalam Ka'bah ini. Nah, ada tuh. Nah, gitu ya. Jadi syariatnya ada 2. Satu doa di situ, yang kedua sholat. Selesai nanti kita tawaf yang terakhir, kita menuju ke sini. Coba lihat Bapak Ibu. Lampu merahnya ini, langsung menuju sini, lewat terus ke belakang. Di sini ada nanti police line. Ada nanti garisnya. Di belakang garis itu kita sholat. Ya, sholat di situ. Nah, sholat apa namanya? Sholat sunat tawaf. Ya, 2 rakaat. Lalu pakai rakaat pertama surat Al-Kafirun. Ya, yang kedua nanti surat Al-Ikhlas. Oke. Nah, ya sama dari awal. Ya kan? Sholat sunat
tawaf. Ya. Ya, selesai tawaf 7 kali, berarti syariatnya sudah selesai. Lalu disunahkan sholat di makam Ibrahim, fi makam Ibrahim. Hah? Biasalah, kalau mau masuk surga ya lah kan, nalang-langang tuh di sikonya. Masjid siko langang kok, kecuali 10 malam pertama kan. Karena ibadah haji rame, kan mungkin ya. Oh, mungkin Pak. Mungkin ada jalan Pak. Ada jalan. Nanti di belakang tuh begini Bapak Ibu. Dah, tolong perhatikan cara sholatnya itu. Kalau nanti tidak ada yang, kita kan udah sampai ini makam Ibrahim. Ada peluang sedikit sholatnya situ. Mau lewat-lewat orang terserah. Oh bisa saja, ini perempuan di belakang, saya laki-laki, ini perempuan di depan. Ini mungkin perempuan, ini sebelah ini laki-laki, ini mungkin perempuan. Tidak ada masalah. Pokoknya sholat saja di situ. Sholat 2 rakaat seperti itu. Sujud apa Pak? Kita insya Allah aman. Oh banyaklah kejadian. Saya pernah sujud, kemudian dilangkahi. Ya kan, pas dia melangkah, saya naik. Kok gelap gitu. Kira dalam rok kiranya Pak. Nah gitu. Iya benar seperti itulah. Jangan Bapak berpikir oh ini cara sholat meliku kok gitu ya. Iya kan? Ya mereka itulah apa ada apiknya seperti itu. Nah kan? Selesai sholat 2 rakaat lalu berdoa. Berdoalah tadi itu. Mau ngadap ke multazam. Iya kan? Silakan. Iya kan? Kan multazam itu sudutnya situ. Iya kan? Tidak dipahami ya, hanya dekat multazam itu. Sebenarnya Masjidil Haram itu sudah tempat terbaik pertama berdoa. Ya. Yang harian, nanti baru ketika tanggal 9 nanti kita buka rahasianya itu di Arafah. Ya kan? Nah, bagaimana cara berdoanya Bapak Ibu? Saya selalu susun doanya itu. Pertama, Bapak buatlah doa untuk diri sendiri. Apa keinginannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai selesai. Ulang lagi. Minimal 3 kali. Kalau ada yang agak berat sedikit yang mau doakan itu diulang. Boleh. Bahasa isyaratnya lah. Boleh tuh. Pakai isyarat saja boleh Pak. Yang penting hatinya tersambung kan. Boleh. Iya. Keseriusan Pak. Jadi selesaikan dulu untuk ibu, untuk bapak masing-masing. Diurut saja. Saya ingin seperti ini ya Allah, saya begini ya Allah. Sudah selesai yang untuk bapak, masing ibu masing-masing, pindah ke suami, pindah ke istri. Saya ingin istrinya seperti ini, begini, 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 begini. Ulang sampai 3 kali. Ya. Setelah itu diri udah, istri, anak-anak. Kalau bisa sebut nama anak itu masing-masingnya di situ Pak. Ya Allah, anak saya si Fulan. Saya ingin begitu, begini, begini, begini. Selesaikan untuk dia. Sampai 3 kali ibu bermohon begitu. Baru pindah anak yang nomor 2. 3 kali. Di mana yang dibutuhkan nanti tekanannya, di situ diberatkan tekanannya. Jadi jangan bingung berdoa. Boleh. Kan ada orang yang kan doaan situ Bang. Nah, begitu teorinya. Berapa orang anak buat cetak apa? Buat doa-doa untuk dia masing-masing. Selesaikan masing-masingnya dulu. Anak pertama, kedua, ketiga, sebut namanya di situ. Nah, mungkin ditutup doanya untuk anak yang satu ini, ya Allah, beri dia kesempatan ke sini ya Allah, gitu Anak nomor 2 begitu, nomor 3, 4, 5, berapa anak kita? Nah, setelah itu pindah kepada orang tua. Bapak begini, bapak saya begini, mungkin curhat lah. Ya kan? Ibu, mertua laki-laki, mertua perempuan, kakak, adik, siapa yang nitip doa? Itu tidak cukup 1 jam berdoa itu dah. Ya nak, kalau seperti itu cara berdoanya. Tapi kalau sampai di situ hanya Rabbana atina fid dunya atau pulang ya iyalah selesai. Ya, mulailah sekarang Pak. Di apa yang akan kita doakan? Malah Bapak Ibu boleh minta kepada Allah. Ya Allah, Engkau telah beri saya rezeki sebanyak itu. Dan saya gunakan untuk ini ya Allah.
mohon ganti kembali. Belum ada sebenarnya Pak orang pulang haji, pulang umroh itu miskin. Kecuali haji miskin. Ya enggak ada Pak. Ada enggak pulang dari situ bangkrut? Sejak pulang haji bangkrut? Enggak ada Pak. Walaupun beratus juta berarti habis. Mohon maaf kadang Pak. Ada jemaah kita ini, pas dia bayar untuk haji itu umroh, ternyata belum berangkat Pak. Rezekinya lebih dibalas oleh Allah. Saya sering itu Bu. Nanti ya, kalau terima ini, nanti saya ikut korban satu keluarga. Itu belum terima Pak, korban sudah terbayar. Nggak tahu sebetulnya dari mana. Itu sering terjadi seperti itu. Yakinlah Allah akan beri rezeki. Nah, apa salahnya ya Allah? Saya sudah menghabiskan rezekimu sebanyak ini. Mohon ya Allah diganti kembali. Iya kan? Karena Allah janjikan, wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhliqu. Apapun yang kamu gunakan, aku ganti, kata Allah. Nah, apa salahnya kecek tanya situ balik? Saya sudah habiskan segini, ya Allah tolong ya Allah ganti balik itu. Ya kan? Nah, kalau minta ke situ jangan minta sekali. Ya Allah beri sekali lagi ya Allah, jangan sekali lagi acok-acok gitu. Ya tanggung minta gitu ya. Nah, itu urutan doanya ya. Doa di konsep mulai dari sekarang Pak. Nanti pas sampai di situ kita kusuk berdoa ya. Nah, selesai berdoa di situ nanti kumpul, cek seluruhnya, pergi minum zam-zam di belakangnya. Nah, Bapak Ibu, kalau nyasar dalam kepala kita sudah ada. Saya tawaf situ 7 kali berakhir di Hajar Aswad. Setelah dari Hajar Aswad, saya pergi ke makam Ibrahim. Di makam Ibrahim itu saya sholat di situ. Selesai sholat, saya minum air zam-zam. Setelah itu ke Safa Marwah. Itulah ado dalam kepala masing-masing Pak. Supaya nanti kalau nyasar pun, kalau kita tertinggal, urutannya kita udah tahu. Kita perginya ke sini. Ke sini, enggak ke sini Pak, enggak ke sini. Ya, dalam pikiran kita makam Ibrahim, berarti di sini. Pertanyaannya kalau di sini sholatnya, kemudian di sini berdoanya, di sini minum air zam-zamnya, kira-kira arah Safa Marwah di mana? Hah? Karena Safa Marwah itu di belakang kita. Berarti kalau begitu, kalau di sini umpamanya ini kan, berarti di sinilah aja. Di sinilah Safa Marwah. Jadi dalam kepala kita itu ngapain kita ke sini-sini? Nah, gitu ya. Nah, di sini. Oke. Ini zam-zam tadi ya. Apa enggak doa ini silakan. Kalau enggak apa minumnya yang penting. Iya kan? Doa-doa aja tapi enggak minum-minum enggak juga kan? Kalau doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli dawa'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kalau hafal baca, pegang. Ini ada mereknya not cold. Tidak dingin. Maka minum yang tidak dingin. Ya, jangan minum yang dingin. Kalau yang dingin itu cepat kenanya. Minum yang tidak dingin. Kalau di sini minumnya jongkok lah seperti ini. Berdiri boleh, boleh. Ya, minum Hajar Aswad itu boleh berdiri. Ini agak beda dengan air yang lain. Ya, air zam-zam. Jadi kalau begini, nanti minumnya itu ngadapnya ke Ka'bah. Pegang dengan tangan kanan, ya kan? Baca Bismillah, baca doa. Kalau udah hafal doanya sudah. Minum 1 deguk, masuk dalam. Minum 1 deguk lagi, masuk dalam. Minum 1 deguk lagi. Setelah itu baru minum semuanya. Usahakan yang tidak dingin. Ya, kalau tidak ada yang tidak dingin, kadang kan kita baru tawaf ini. Ya kan? Maka ambil 1 teguk itu, agak lamakan sedikit di mulutnya. Jadi yang dingin, hawa dingin itu akan dihangatkan oleh mulut kita sendiri. Jadi berkurang dinginnya. Ya kan? Ini tujuannya Bapak Ibu menjaga kesehatan.
Karena selalu terlalu banyak jemaah ini flu, demam sejak kapan? Oh, minum. Kira minum yang dingin. Ya kan? Kalau disiplin Pak, satu menjauhi minuman-minuman yang seperti itu. Karena di hotel itu kan kalau hotel bintang 5 oke lah. Jusnya itu murni jus. Yang dalam tabung itu dimasukkannya ke dalam itu. Saya tengok itu. Tapi kalau hotel bintang 3 itu biasanya kayak tepung dimasukkannya ke dalam, tambahnya air putih, jadi kacaunya lagi. Hotel-hotel bintang 3 seperti itu. Ya kan? Tapi kalau hotel-hotel bintang 5, bagaimana jus yang ada di minimarket itu kan? Nah, itu yang dimasukkan ke dalam, agak murni lah. Tapi yang dingin itu tetap juga. Saya pernah tanya itu orang Arab, bagaimana dia kok mampu dia? Ya kan? Minum yang dingin-dingin. Mereka tuh bantu di rumahnya pakai jahe, Pak. Jadi mereka minum jahe. Kalau awak itu saja diminumnya, tentu capek damamnya, capek batuannya. Kalau dulu kecil orang untu yang enggak batuannya. Kini untu lah batuk lah. Iya kan? Tiang listriknya enggak batuk gini aja, Pak. Iya kan? Nah, maka itu pelihara lah ya. Minum Zam-Zam. Setelah itu baru kita menuju Safa Marwah. Kira-kira Safa Marwah itu di mana? Jadi tadi kita sholatnya di sini. Kita ke belakang. Minum air Zam-Zam. Nanti ada dinding. Dinding itu menuju arah ke kiri. Di ujung dinding ada gang di situ. Oke, menuju ke arah Safa Marwah. Jadi jangan kemana-mana, tapi ke situ. Nanti sampainya itu di sebelah sini. Kita turun di Safa itu, ya kan? Lalu menuju ke bukitnya. Di sini. Ini waktunya nih. Nah, di sinilah kita. Kalau bisa lewat di sini belakang tiang ini. Ya, kalau tidak bisa minimal di sini. Ini kan mendaki nih. Ada pendakian sedikit. Ya kan? Nah, disitulah kita mulai membaca ini. Pas naik ke atasnya itu. Innas safa wal marwata min sya'airillah abda'u bima bada Allahu bihi. Nah, sampai naik kate. Lalu menghadaplah ke kiblat, lalu baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiit bighayri khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda la syarikalah anjaza wa'da wa nasara 'abda. Kalau hafal. Kalau enggak hafal ya naik saya kata itu yang penting. Iya kan? Nah, mulailah dari Safa. Safa start. Apa artinya Safa? Apa artinya Safa? Ya kan? Kan selalu dengar kan? Safa Marwah, Safa Marwah. Safa itu artinya bersih. Bersih, suci. Ya. Jadi Safa itu sufi, suf, bersih. Marwah itu kebahagiaan yang luar biasa. Kepuasan yang luar biasa, itu namanya marwah. Apa yang ingin dipesan di sini? Kalau ingin bahagia yang luar biasa, maka mulailah usahanya dari yang bersih. Dari yang halal. Supaya dia mendapatkan kebahagiaan. Kan Safa Marwah itu adalah usaha. Iya kan? Safa Marwah itu adalah tempat berusaha. Marwah itu kepuasan yang besar. Ya. Kebahagiaan yang luar biasa itu namanya Marwah. Dimulai di Safa. Dulu kan Hajar mencari rezeki kan. Mencari rezeki karena kehabisan bekal. Maka itu dia pergilah ke Bukit Safa. Dari Bukit Safa dia menghadap ke Marwah. Dia nampak di situ ada air. Maka berjalanlah dia ke Marwah. Ternyata sampai di Marwah enggak ada. Dia menengok lagi ke Safa, dia tengok, wah ada air. Sampailah dia berputar 7 kali. Jadi mulainya dari Safa, berakhir di Marwah. Enggak ketemu rezeki itu.
Ternyata rezeki itu adanya di bawah kakinya Ismail. Ya, Ismail itu tempatnya di sini. Sebentar. Di sini sebenarnya tempatnya. Di bawah ini. Di sini, bukan Hijr Ismail. Ini dulu Zam-Zam itu di arah-arah sini. Jadi di bawah ini dah Zam-Zam. Bukan di Safa, bukan di Marwah. Dekat Ka'bah. Jadi rezeki itu bisa saja Pak, kita cari di Padang tapi terbukanya di Pekanbaru. Iya kan? Kuliahnya mungkin di Jakarta tapi terbuka rezekinya di Padang. Iya kan? Ya, tidak selalu ya. Rezeki itu di mana kita berada lalu situ rezeki kita. Iya kan? Ternyata dia sudah berlarian, sudah berjalan dari Safa ke Marwah gitu. Ya kan, ini Safa, ini Marwah. Ini tadi rukun apa? Coba lihat di sini. Makam Ibrahim. Belakangnya ini. Kita pergi ke belakang, lalu menuju ke sini. Ini Safa, ini Marwah. Safa, Marwah, Safa, Marwah. Dari sini jalurnya nanti, jadi ada 4 jalur di sini. Ya kan? Ini 1 jalur menuju ke Marwah, dari Marwah berputar, ini ke Safa, Safa Marwah. Di tengah-tengah ada 2 jalur untuk kursi roda. Di antara jalur itu ada air Zam-Zam. Iya kan? Nah, kita mulainya di sini, Safa yang bersih, suci, berakhir di Marwah. Marwah itu kebahagiaan, kepuasan. Maka itu bercarilah kehidupan dari yang bersih akan berakhir dengan kebahagiaan yang besar. Nah, ini 1 hitungannya. Dari Safa, Marwah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti berakhir di Marwah. Kalau tidak ada yang bisa dibaca, ya mengamik-ngamik saja. Iya kan? Ya bisa. Yang penting mulainya di Safa, jumlahnya 7, berakhir di Marwah. Itu yang penting. Kalau batal wudhu gimana? Enggak apa-apa. Nah, kalau di sini tidak disyariatkan berwudhu. Kalau mau berwudhu, Ustaz bisa. Banyak tempat berwudhu. Di sini ada tempat wudhu, tempat wudhu, tempat wudhu, tempat wudhu. Timbal balik. Air Zam-Zam itulah tempat berwudhu. Di bawahnya dikasihnya besi. Nah, cuman cara berwudhunya seperti yang saya sampaikan kemarin. Jadi buka lo jilbabnya, jadi angkek lo batihnya. Iya kan? Menonton orang bego. Iya kan? Nah, seperti yang kita tunjukkan kemarin. Kalau mau berwudhu. Kalau tidak berwudhu boleh, Pak. Soalnya di situ, di dalam komplek ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, ditampiko hasilnya kuat. Dingin, kipas anginnya kencang. Lantainya dingin. Biasanya kalau dingin-dingin, Pak, klep gua cok. Iya kan? Melapik-lapik kan itu keluar ke mangga, ini enggak. Nah, maka tidak disyariatkan di sini dalam keadaan berwudhu. Ya, enggak berwudhu boleh. Ya kan? Mau berwudhu bagus. Nah, sekurang-kurangnya Bapak boleh pilih. Mau sambil jalan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Atau mau baca ayat yang hafal. Ya, inna ataina kal kausar fasalli li rabbika wanhar. Ya kan? Tapi tidak disyariatkan Pancasila ya. Pancasila, satu, ketuhanan Maha Esa. Anda ada disyariatkan gitu ya. Nah, dulu kan ada yang baca-baca itu kan, bernyanyi-nyanyi dan segala macam. Enggak. Ya, biasa-biasa saja. Yang penting mulai di Safa, berakhir di Marwah, jumlahnya 7. Paham? Ada pertanyaan? Oke? Nah, kalau sudah, nanti akan berakhir di Marwah. Ya, ini bentuknya Safa Marwah itu seperti ini. Ya. Oke. Di sini. Oke. Ini dulu ada namanya pilar ya. Kalau sekarang pilar ini tidak ada lagi. Yang ada sekarang itu ada lampu hijau di atasnya. Nah, untuk laki-laki, di lampu hijau itu disyariatkan lari-lari kecil. Tidak pula pacu lari. Ya. Lari-lari kecil untuk laki-laki, perempuan tidak.
Kalau mau membaca silakan. Silakan ini. Tapi ini bukan dari Nabi. Ini ulama yang memberikan pilihan. Rabbighfir warham wa'fu watakaram watajawaz amma ta'alam. Silakan. Sambil Rabbighfir. Ya. Enggak dibaca gimana Ustaz? Enggak ada masalah. Iya kan? Karena ini bacaan ini bukan dari Nabi. Ya, ini juga enggak ada hadisnya. Cuman ini populer, makanya saya tulis juga di sini. Populer ada saja di buku-buku itu ada semuanya. Ya kan? Hanya pilihan boleh berzikir. Ini kan inna safa wal marwata min sya'airillah. Sya'airillahnya itulah yang kita cari. Ya kan? Ada syiar Allah di situ. Ya kan? Nah, maka itu yang kita pikirkan di sini adalah bagaimana, ya kan? Oke, berakhirnya di sini. Di Marwah kan? Oke, tadi saya tengok di sini. Berarti di sini berakhir. Sudah berakhir, kita keluar dari pintu Marwah. Di sini ada tiang listrik. Ini toiletnya perempuan, ini toiletnya laki-laki. Di sini ada rumah Nabi. Ya, ini arahnya ke Jabal Jin. Di sini. Ya kan? Ini Sip Amir dari sini, Sip Ali. Ke sini nanti kita. Kalau sudah selesai di sini, boleh gunting rambut di sini boleh. Mau kita cukur di situ tahalul. Gunting rambutnya. Sudah selesai gunting rambut baru disebut tahalul. Nah, gitu ya. Sudah selesai gunting rambutnya, berarti lah tahalul namanya itu. Nah, halal. Nah, gitu Sudah halal. Nah, gitu maksudnya. Makanya tahalul itu menghalalkan yang dilarang tadi dalam berihram, ya. Kita belum bicarakan tentang larangan ihram lagi kan? Nah, itu secara garis besarnya seperti itu. Oke. Nah, lalu nanti kita gunting rambut. Disyariatkan sebenarnya dua, memotong rapi atau membotakkan. Ya, untuk yang laki-laki dipotong rapi atau untuk dibotakkan. Kalau yang perempuan ambil saja yang bagian bawah agak 2 cm cukup. Ya kan? Kalau sudah gunting rambut baru disebut sudah tahalul. Kenapa? Apakah gunting rambut itu tahalul? Enggak. Nanti akan saya buktikan. Ya kan? Ada istilahnya nanti di haji namanya tahalul awal, tahalul sani. Nah, gitu. Nggak ada hubungannya dengan gunting rambut. Gitu. Namanya tahalul juga. Jadi gunting rambut, setelah itu baru tahalul. Kalau sudah selesai, jadi kalau begitu, niat ihram di miqat, tawaf, sa'i, gunting rambut, selesailah ibadah umrohnya. Ya, itu konsep. Nanti baru larang-larangan dan segala macam nanti kita bicarakan. Ya. Sampai di sini ada yang bertanyakan?